wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Uhayyukum bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil mubarakah, bi tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang tentu saja kita tidak bisa menghitungnya. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Agung Karanganyar ini dalam kondisi yang kita sama-sama berdoa, sama-sama berharap bahwasanya Allah menurunkan berkahnya di majelis ini, menurunkan rahmatnya, dan kita sama-sama berdoa semoga majelis ini memberikan manfaat buat kita untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dikasih tema sama panitia judulnya menghindari ambiar. Iya, ambiar dengan Al-Quran ya. Menghindari ambiar. Ambiar itu apa janjane? Ambiar. Jadi begini, manusia itu konsep hidupnya adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Konsep manusia, kehidupan manusia itu sebetulnya adalah semuanya rugi, tidak terkecuali, semuanya rugi. Makanya apa sih yang membuat manusia rugi? Allah di sini berfirman dan bersumpah atas nama waktu. Kebanyakan manusia merugi karena menyia-nyiakan waktu, tidak menjadikan waktunya seefektif mungkin. Di antara kita semua itu punya waktu yang sama, satu hari 24 jam. Katakanlah kita tidur satu hari itu 6 jam atau 7 jam, atau kalian yang tukang tidur 10 jam lah ya, taruhlah tinggal 14 jam. 14 jam dipakai buat sekolah dan atau kuliah 7 jam, gak nyampe 7 jam ya, 6 jam atau 7 jam deh, boleh deh. Maka sisa 7 jam dalam satu hari itu di luar aktivitas kerja, kuliah, sekolah, dan tidur. Ada 7 jam satu hari yang tersisa dalam hidup kita, kita gunakan untuk apa? Stalking IG ya, apalagi nonton YouTube, iklannya iklan binomo ya, apalagi menghitung hujan, Masya Allah, galau tenan gue. Apalagi 7 jam ngapain? Pernah gak sih teman-teman sekalian di antara kita yang punya gadget ini menghitung satu hari itu berapa jam akumulasi penggunaan gadget? Kalau pernah, biasanya kita malu sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita menggunakan gadget itu melebihi jam istirahat kita. Apalagi yang sering muncul di medsos ya, ngaku-ngaku insomnia. Padahal orang itu susah tidur kalau misalnya ada aktivitas gadget di sebelahnya. Jadi kalian tuh bukan insomnia, tapi kalian itu tidak bisa menghentikan penggunaan gadget. Nah, ini adalah sebuah masalah, karena ada peribahasa Arab yang mengatakan al-waqtu kas-saif, yang namanya waktu kayak pedang. Kalau kita pegang pedang itu erat, terlalu kencang, terlalu keras, itu akan melelahkan kita. Pernah megang pedang nggak? Nggak pernah. Megang HP, kalau megang HP terlalu keras itu kan rusak HP-nya ya. Kalau pedang itu dipegang terlalu keras, itu akan melelahkan. Jadi kalau kita main pedang, itu megangnya nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu erat.
karena itu akan cepat lelah. Tapi kalau megang pedangnya terlalu longgar, molos. Waktu itu seperti itu. Kalau kita terlalu ketat dalam menjaganya, kita yang akan kelelahan sendiri. Ya, setiap hari Senin jam 7 harus gini, jam 8 harus gini, jam 9 harus gini. Hari Selasa jam 7 harus gini, malam Minggu beribian misalnya kayak gitu. Pokoknya semua siapa aja diberibi gitu. Kalau kita terlalu ketat dalam mengendalikan diri atau menyesuaikan dengan waktu, ini akan melelahkan. Tapi kalau kita terlalu longgar dalam menjaga waktu, ini akan mencelakakan kita sendiri. Nah, al-waktu kasaif. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah itu juga berkata, kalau di dalam Al-Quran tidak ada surat lain selain surat Al-Asr, dan manusia hanya mempelajari surat Asr, maka itu sudah mencukupi. Artinya yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bukan manajemen waktu ya. Saya nggak pernah setuju dengan manajemen waktu, karena waktu nggak bisa dimanage. Waktu itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Yang dimanage itu diri kita, supaya kita bisa menyesuaikan waktu, bukan manajemen waktu. Yang dimanage diri kita. Makanya Allah sampai kemudian menurunkan satu surat tentang waktu. Tapi hebatnya surat itu sangat pendek, cuma 3 ayat. Artinya kalau kita baca surat itu sangat mempercepat misalnya sholat ya. Ya terawih gitu ya. Senang banget kita kalau ada imam terawih baca surat Al-Asr kan gitu. Tapi langka sekali kita cari imam seperti itu. Ya. Walaupun ada. Suratnya pendek tapi ngomongin waktu. Ini kan nyindir. Kita tuh sering menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak berguna. Makanya kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Aktualisasi diri seperti apa yang membuat kita terhindar dari kerugian? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yaitu gimana caranya? Satu, beriman. Maka iman ini adalah titik balik perubahan kita. Kalau kita beriman, ya, kita akan lolos dari yang namanya kerugian. Kenapa? Karena beriman ini akan melahirkan amilus sholihat. Pasti akan melahirkan amal soleh. Pasti. Jadi siapa yang beriman pasti melahirkan amal soleh. Yang tidak beriman pasti amalnya salah. Makanya kalau orang-orang itu suka bikin perbandingan yang ngawur ya. Mendingan mana pakai jilbab tapi suka gibah, atau nggak pakai jilbab tapi nggak suka gibah? Ya loro-lorone kabeh salah. Ya kan, misalnya seperti itu ya. Atau mendingan mana rajin sholat tapi masih berbuat maksiat, dibanding yang jarang sholat tapi nggak berbuat maksiat. Ya nggak mungkin toh, manusia pasti berbuat maksiat. Nah ini teman-teman sekalian, titik tolak perubahannya di mana? Di keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman yang lain kepada rukun iman yang ada 6 itu. Ya saya yakin sudah hafal semua, nggak usah diulang ya. Nah ini ketika sudah iman ini benar, maka dia akan melahirkan amal soleh. Makanya teman-teman, sekaligus kalau beriman itu sekaligus akan melahirkan amal soleh, pasti. Makanya Allah sebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Karena sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau misalnya masih berbuat keji dan munkar, berarti sholatnya salah atau wudunya yang salah. Ya wudunya misalnya ceplak. Ada mungkin kayak gitu temanmu ya. Wudunya kayak cabung cebok, atau sholatnya kayak silat, gitu. Sholat apa silat cepet banget, itu kan, sut. Assalamualaikum gitu misalnya. Jadi menentukan amal perbuatan kita itu menentukan, keimanan kita menentukan amal perbuatan kita. Lah makanya kalau misalnya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, itu insya Allah segala sesuatu akan baik berjalannya. Tapi kalau misalnya segala sesuatu tidak bergantung kepada Allah, ini akan menjadikan kehancuran.
Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nanti kalau sudah melakukan amal soleh, ini akan melahirkan kepedulian terhadap saudara kita. Ingat, kepo is care ya. Jadi kalian itu jangan mentang-mentang pernah ke luar negeri terus mengikuti budaya luar. Oh, di Jepang itu semua orang itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gak ada tuh gibahin orang, mereka semua baca buku. Gak ada tuh di Jepang itu ngomongin kejelekan orang, mereka semua sibuk dengan kejelekan masing-masing. Emang gak ada, tapi di Jepang tingkat bunuh diri paling tinggi ketimbang Indonesia. Kenapa? Ya gak ada yang diajak ngobrol. Mau ngobrol dibilang ngapain ngurusin urusan saya, pusing kan dia. Aduh capek banget ya Allah jadi manusia, jadi buah-buahan aja deh gitu. Indonesia ini punya budaya yang luar biasa, patut kita syukuri. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia ini luar biasa. Kita ini care. Makanya ada istilah gotong royong di Indonesia. Di luar negeri gak ada. Bahkan para sahabat saja gitu ya, butuh untuk diberikan nasihat dari Al-Quran langsung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan bertolong-menolong dalam dosa dan kejelekan. Jadi perintah gotong royong itu langsung dari Quran. Lah kita ini sudah melakukan itu. Makanya jangan tersinggung kalau ditanya sama temennya kapan nikah, kapan skripsi selesai, kapan lulus, kapan kerja gitu kan. Jangan tersinggung, karena ini budaya kita teman-teman sekalian. Kamu jangan sampai kemudian, kamu nih orang Indonesia banget, gak kayak orang luar sana ya gak suka nanya-nanya. Bayangkan hidup di Indonesia, utamanya di Jawa, didiemin sama temen, rasanya gimana? Pengen jadi buah-buahan kan? Iya, didiemin aja, dianggurin, dia kan kayak anggur, didiemin aja, nggak ada yang ngajak ngomong. Gimana rasanya? Gak enak. Makanya watawasau bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjadi manusia yang beruntung. Nih supaya nggak ambiar. Jadi sudahlah, cukupkan diri kita kepada hiburan-hiburan yang sebetulnya tidak membangun diri kita, ya. Musik itu juga tidak terlalu membangun juga, jangan sampai kemudian menjadikan musik itu sebagai pelipur lara kita. Jangan sampai Al-Quran itu cuma menjadi hiasan, tapi jadikanlah Al-Quran itu sebagai betul-betul pedoman dan menjadi pelipur lara dalam hidup kita. Ya, galau Quran tempatnya, sedih Quran tempatnya, ditinggal nikah Quran tempatnya. Ojo malah nyanyi, ya metu kono belok kiri lurus wae. Jangan nyanyi. Saya cuma mengilustrasikan ya. Oke, jadi jangan sampai menjadikan lagu itu sebagai pelipur lara buat kita. Hati-hati. Itu. Wa tawassaw bis sabr, dan segala nasihat itu perlu kesabaran. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal amali karroksi minal jasadi. Kesabaran dalam amalan itu seperti kepala dalam sebuah jasad. Kalau tidak ada kepala, maka amalan itu tidak akan beres. Kalau tidak ada kepala, maka badan tidak akan hidup. Sama seperti amalan, kalau tidak ada kesabaran di situ, pasti akan berantakan, ambiar. Sholat gak pakai sabar, ya kan? Baru takbir imamnya alhamdulillahirabbil alamin, ngambil napasnya lama. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Suwi. Mesti bariki suratnya surat tengah Quran. Sholat tanpa sabar pasti gak khusyuk, pasti berantakan. Ngaji, baca Quran tanpa sabar pasti berantakan. Apalagi kalau Ramadan, ya baca. Ini kapan juz selanjutnya ya? Dibalik dulu. Ini. Nah ini dipegang, ini pasti dipegangin, ditandain baru baca. Lagi yes sudah selesai. Shadaqallahul azim, tutup.
Ngaji kalau nggak sabar, nggak ada hasilnya teman-teman. Dapat pahala, betul. Ya, karena keikhlasan itu bukan berarti dihitung dari berat atau ringannya kita. Dapat pahala betul, tapi pasti nggak ada hasilnya. Ya. Baca Al-Kahfi setiap malam Jumat kan? Ya. Coba hafal nggak? Hafal. Ya, baca, ayo. Kalau hafal ngerti nggak isinya? Paham nggak isinya buat apa? Kenapa kemudian surat Al-Kahfi 10 ayat, sebagian dari 10 ayat itu bisa menghindarkan kita dari fitnah Dajjal? Ya, kalau kita baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, luar biasa loh. 10 ayat pertama apa nilai yang bisa kita ambil? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ashabul Kahfi kabur dari kejaran raja yang zolim, masuk ke dalam goa. Yang diminta apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang diminta sama Ashabul Kahfi apa? Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kebanyakan dari kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, ya kan? Pengen lulus, pengen masuk kuliah di kampus yang terbaik, pengen dapat jodoh seperti yang sudah diidam-idamkan sejak SD, gitu kan? Pertanyaannya, Ustadz, boleh nggak saya doa meminta jodoh menyebut nama? Boleh gak? Ya boleh, masalahnya nyebut nama bukan cuma kamu. Ya, kamu juga ya. Ya nyebut nama bukan cuma kalian. Ya kamu berdoa dapat si fulanah gitu. Saingan kamu yang doa Habib gitu kan, Syekh gitu. Saingannya doa kayak gitu. Ya gimana mau dapat ya? Jadi seperti itu. Makanya ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Rahmat. Selesai. Kenapa? Karena Ashabul Kahfi itu nggak tahu harus ngapain. Sekarang gini, saya tanya, goa itu empuk nggak? Pernah ke goa berarti? Kok bisa tahu gitu goa itu empuk apa enggak? Enggak. Berarti pernah dong ke goa. Oke, ya goa Pindul enggak? Goa Pindul basah. Ya. Goa empuk nggak? Enggak. Tapi Ashabul Kahfi tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Ini kalau mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir pasti ada yang pengen tidur selama 309 tahun. Ya. Ya Allah, skripsi ki angel banget ya. Dosennya galak banget. Udah lah, saya pengen tidur aja ya Allah selama 309 tahun. Ketika saya bangun sudah nggak ada lagi skripsi. Pas bangun ternyata dosennya bilang, "Mana skripsinya yang 309 tahun lalu?" Loh kok ibu ada? Iya, saya juga berdoa sama kayak kamu. Aduh. Sekarang 309 tahun di goa. Pertanyaan saya, kalian kalau tidur di kasur merasa nggak nyaman nggak kadang-kadang? Ya, sering merasa nggak nyaman ya. Kenapa? Mungkin Allah tidak memberikan rahmat berupa ngantuk. Ngantuk itu rahmat, teman-teman sekalian. Jadi syukurilah kalian yang bisa ngantuk, apalagi ngantuk pas kajian. Apalagi ngantuk pas khotbah Jumat. Kenapa? Ngantuk itu rahmat. Di perang Badar ngantuk itu dikasih kepada para pasukan perang Badar supaya mereka nggak gelisah. Coba, kalau gelisah bisa tidur nggak? Nggak usah gelisah deh. Kalau mules bisa tidur nggak? Nggak kan? Nggak bisa kan? Kenapa? Gelisah. Kalau orang gelisah bisa tidur nggak? Bisa. Apa yang diinginkan oleh orang gelisah? Tenang. Ya, makanya orang gelisah nggak bisa ngantuk. Ashabul Kahfi kurang gelisah apa coba? Dikejar cuma 7 orang masuk dalam gua. Kalau ketahuan jebret mati semua itu. Tapi ternyata Allah kasih rahmat kepada mereka berupa apa? Rasa ngantuk. Makanya jangan mengutuk rasa ngantuk. Ya yang ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Ada ustadz yang bilang kamu ngantuk ya, wudu di sana, bid'ah itu. Ngantuk. Kalau ngantuk wudu. Pertanyaan saya, abis wudu terus hilang ngantuknya nggak? Ya enggak lah, orang sunnah sebelum tidur itu wudu. Aneh-aneh aja. Sunnah sebelum tidur selain baca ayat kursi, baca 3 kul terakhir, baca bismika apa? Wudu dulu.
Wudhu yang benar sampai seger supaya tidurnya makin cespleng, enak. Lah sekarang ada kuliah, udah ngantuk gini kata dosennya, wudhu di sana. Ya, lanjut tidur malah yang ada. Ya kan? Ashabul Kahfi dikasih. Tadi disebutin oleh Ustadz. Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini kisah Ashabul Kahfi. Jadi mereka minta rahmat, teman-teman sekalian. Rahmat itu yang Allah kasih adalah berupa apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi nggak usah deh kemudian kita itu merasa bahwa apa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik buat kita. Enggak, belum tentu. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi apa yang menurut kamu baik ternyata tidak baik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci ternyata itu baik buat kamu. Kita nggak tahu, Allah yang Maha tahu. Seperti itu teman-teman. Jadi kembali ke Ashabul Kahfi. Gua itu kan keras, berbatu, dan mungkin di dalamnya pengap karena tidak ada ventilasi. Tapi kenapa mereka bisa tidur selama 309 tahun? Rahmat dari Allah. Orang yang ngantuk itu mendapatkan rahmat dari Allah. Betapa banyak orang nggak bisa ngantuk. Ya, makanya saya tuh selalu kasih solusi buat teman-teman yang insomnia, betul-betul insomnia. Gampang cara biar ngantuk. Datang ke pengajian. Atau datang pas sholat Jumat. Oh, sholat Jumat itu ngantuknya luar biasa kan. Kalau kita udah ngantuk itu pas khotbah itu ya. Kalau sudah begini, udah nggak bisa dilawan lagi itu pasti. Sudah pasti, ya nggak bisa dilawan lagi. Jadi permintaan kita terhadap apa yang kita butuhkan itu yang susah. Makanya Ashabul Kahfi meminta rahmat. Mereka bukan meminta untuk keluar dari gua, mereka bukan meminta untuk diselamatkan dari raja yang zalim, tapi mereka meminta untuk mendapatkan rahmat. Ya, jadi tadi satu, waktu. Ya, supaya hidup kita nggak ambiar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tadi sudah dijelaskan ya soal surat Al-Asr. Yang kedua, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu adanya di mana? Di Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, kata Allah, dan kami turunkan Al-Qur'an itu huwa syifa, menjadi penawar dan rahmat, ya, sebagai limpahan kasih sayang. Quran ini teman-teman sekalian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ada cerita di sana, ada inspirasi di sana, ada motivasi di sana. Ya, jadi kita tuh nggak bakal kehilangan, nggak bakal merasa sendirian kalau kita baca Quran. Apalagi kita ngerti artinya. Coba lagi sendirian, lagi sedih, ditinggal, ya, ditinggal menghilang pas lagi sayang-sayangnya misalnya kayak gitu. Lagi sedih ditinggal, ternyata kita baca surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Luar biasa. Tuhan kamu tuh gak pernah benci sama kamu, gak pernah meninggalkan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini. Kalau kamu yakin, kalau kamu hari ini gak makan, besok pasti makan. Kalau hari ini kamu gak bahagia, besok pasti bahagia. Kalau kamu hari ini ditinggal, besok kamu yang ninggalin. Yakin semua pasti baik. Allah kasih hiburan kepada kita. Karena Rasul pun dihibur oleh Allah itu lewat Al-Quran. Ketika Rasul capek berdakwah, dikasih kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh nih, ini da'utu qauman. Ini da'utu qaumi lailan wa naharon. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku ya Allah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, gak ada yang mau dengerin. Coba, kata itu kan hiburan kepada Nabi. Kamu tuh baru berdakwah segini, udah dapat orang sekian banyak. Coba lihat Nuh, 5 abad berdakwah,
5 abad. Saya ulangi, 5 abad. Kaumnya berapa? Ada yang tahu? 80 orang. 5 abad. Coba hitung. Kalau 500 tahun, ini kan 950 tahun hidup ya. Kalau dakwahnya itu sekitar 500 tahun. Disuruh bikin kapal itu sekitar 500 tahun. Bayangkan teman-teman, kamu berdakwah 500 tahun, yang ikut cuma 80. Kajian inspirasi berapa tahun sudah? Sudah 500 tahun? Belum. Jangan ngeluh kalau yang datang sedikit. Emang Nabi Nuh waktu yang ikut cuma sedikit, terus ada sahabatnya yang bilang, Nabi Nuh kayaknya kita kurang publikasi. Enggak kan? Nabi Nuh kayaknya kita pembicaranya kurang populer, coba ngundang artis hijrah. Enggak kan? 80 yang datang teman-teman. Nabi Lut alaihissalam, yang ikut siapa? Cuma anak-anaknya, istrinya termasuk dalam bagian dari kaumnya. Coba ya, Nabi Lut yang homoseksual. Jangan kayak gitu ya. Masih banyak wanita nih, banyak segini. Jangan jadi homo ya. Na'udzubillah min dzalik ya, perbuatan yang tercela. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW dihibur dengan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, tahu? Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Di sini teman-teman bisa lihat di ayat surat Maryam ini. Di situ Allah berfirman idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Dengan apa? Nidaan khafiyah. Dengan doa yang lirih. Teman-teman harus perlu memahami ya, yang gak ngerti bahasa Arab saya kasih tahu bahwa nida itu sama doa itu beda. Kalau doa itu memanggil dengan halus, makanya kita berdoa itu sama Allah dengan halus. Ya Allah, berikanlah aku jodoh, ya jodohkanlah aku dengan dia ya Allah, gitu kan. Kalau memang aku jodoh dengan dia ya Allah, maka dekatkanlah aku ya Allah, dekatkanlah kami ya Allah. Jika memang dia bukan jodohku ya Allah, maka jodohkanlah ya Allah. Jika memang dia bukan jodohku dan memang benar-benar tidak pantas bersanding denganku ya Allah, maka panggillah ia ya Allah. Mungkin ia lebih baik bersanding denganmu ya Allah, gitu. Nabi Zakaria berdoa. Tapi di situ term yang digunakan oleh Allah menyebutkan bukan doa, tapi yang disebutkan adalah nida. Nida itu artinya manggil, sini. Itu nida. Ada yang namanya nida di sini? Ya, pasti suaranya kenceng ya. Ya namanya nida. Karena nida itu manggil. Nida itu manggil secara kencang. Kalau doa itu lirih. Tapi di situ Allah pasangkan nida an khafiyah. Nida dengan khafiyah. Khafiyah itu lirih. Jadi manggil kencang tapi lirih. Maksudnya gimana? Maksudnya Nabi Zakaria itu nggak pernah lelah berdoa terus-terusan, tapi doanya dengan, ya Allah, saya udah tua nggak punya anak, saya seorang nabi, Engkau berikan saya segala karunia, Engkau berikan saya tugas untuk berdakwah, tapi saya sudah tua, istri saya mandul, nggak bisa punya anak. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Ngeri kan bahasanya, coba. Orang kalau sudah ngomong kayak gitu maksudnya apa? Maksudnya ya Allah kabulin dong gitu. Sama kayak kita. Misal kita tuh sudah capek banget sama orang, terus kita bilang gini, aku tuh seumur-umur gak pernah ya marah-marah sama orang. Berarti tandanya apa kita? Pengen marah sama dia kan? Aku tuh seumur-umur gak pernah ya kecewa sama orang. Tandanya apa? Kita kecewa sama dia. Aku tuh seumur-umur gak pernah deh merasa capek dalam bekerja. Artinya apa? Capek. Bisa iya. Aku gak pernah kecewa berdoa sama kamu ya Allah, kepada Engkau ya Allah. Gak pernah sekalipun kecewa.
Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria? Seorang anak. Fabasyarna, kok jadi fabasyarna sih? Wa nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Ya, dan kami berikan kabar gembira kepadanya Yahya, seorang anak yang belum pernah ada nama Yahya sebelumnya dan sifatnya juga belum pernah seperti dia. Jadi jadi Nabi Zakaria ini luar biasa teman-teman. Tapi apa yang dia sandarkan? Dia selalu berdoa kepada Allah karena hanyalah Allah yang tidak pernah PHP. Allah itu kalau kita minta, makin makin seneng Allah itu. Beda sama manusia, makin kita minta makin mangkel. Kalau Allah makin kita minta makin seneng. Coba kamu dipinjemin terus, misalnya motor dipinjemin terus sama teman, udah gitu nggak pernah diisiin bensinnya. Pas dia minjem, dia belum minjem baru datang, opo minjem meneh, bok modal sih ya. Terus itu manusia. Tapi kalau Allah itu makin didoain makin seneng. Makanya Umar bin Khattab bilang, aku nggak peduli doaku dikabulkan atau enggak. Yang penting adalah aku tetap berdoa kepada Allah. Itu esensi dari doa adalah kita dekat sama Allah, kita merasa terus butuh sama Allah. Itu esensi doa. Jadi jangan bangga ketika doa kita langsung dikabulkan, teman-teman. Jangan merasa bangga. Kenapa? Karena mungkin Allah itu udah malas sama dia mah, kasih aja lah. Ya, sama kayak pengemis. Seneng nggak datang pengemis? Supaya pengemisnya segera pergi, diapain? Kasih duit. Aduh, bapak itu lagi, kasih biar segera pergi. Tapi nggak mungkin Allah tuh senang gitu dengar omongan kita. Ya Allah minta ini, ya Allah. Mungkin Allah senang ya, minta terus, ayo minta terus. Ini bukti kemesraan kita gitu. Allah bilang sama kita seperti itu. Seneng nggak? Iya nak, ada apa? Ini bukti kemesraan Allah sama kita. Makanya terus suruh minta. Jadi jangan kepedean kalau baru minta sedikit, ikut kajian, ternyata dapat seperti apa yang diharapkan, terus bilang alhamdulillah rezeki anak soleh. Bisa jadi itu adalah musibah buat anak salah, bukan anak soleh. Ya, bisa jadi itu sebenarnya musibah. Ya, kamu dikasih makan, ya kan, makanannya yang kamu suka di pengajian, terus kamu foto di bumerang, di story bilang alhamdulillah rezeki anak soleh, digoyang-goyangin. Habis makan itu ternyata malamnya mencret, makan tuh rezeki anak soleh. Berarti apa? Ya bukan. Hujan ya? Iya, ada yang mau menghitung hujan? Setiap hujan bayanganmu datang. Nih. Ayo, helm. Sepatu, ayo. Wah, kalian hebat ya, istiqomah ya. Padahal istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, sampai berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kunci untuk berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an ini Allah sediakan buat kita sebagai apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Warahmatul lil ladzina wala yaziduna dzalimina illa khasara. Ya, menjadi penawar dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, dan tidak akan bertambah apapun terhadap orang yang zalim kecuali kerugian. Ya, makanya ingat, kalau kita pernah berbuat zalim, Al-Qur'an itu akan membuat kita rugi pasti. Nah, makanya teman-teman sekalian, Quran itu sudah disediakan oleh Allah supaya kita itu enggak ambiar, ya. Makanya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya supaya hidup kita enggak ambiar dengan Al-Qur'an, bahwasanya kita harus paham
Al-Quran ini bukan cuma berisi hiburan, bukan cuma berisi teguran, tapi Al-Quran ini mengajarkan kita untuk tahu diri. Apa? Quran ini tidak pernah ada kontradiktif, beda sama kita. Ngomong A di sini, besok ngomong B. Ngomong C sekarang, minggu depan ngomong D. Quran ini selalu mengajak kita untuk tahu diri. Terutama ketika menceritakan kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kisah itu adalah kisah orang-orang yang tahu diri. Nabi Yusuf, pernah nggak sih Nabi Yusuf ngaku-ngaku, saya ganteng loh, gitu, pernah nggak? Tapi kita tahu dia ganteng kan? Dari mana taunya dia ganteng? Dari ayat yang Allah kisahkan. Ya, ketika ibu-ibu ngiris-ngiris, ternyata keiris juga jarinya. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf ganteng. Tapi seganteng apa Nabi Yusuf? Kita nggak tahu. Yang jelas Nabi Yusuf itu nggak kayak kita, jelek aja ngaku ganteng. Ya, makanya dalam hidup itu nggak boleh kepedean, nggak boleh juga minder. Jangan sampai kalian ngaca, ya Allah saya jelek banget ya. Jangan gitu. Ya, karena nanti malaikat lewat terus ngaminin, jadi jelek betulan. Kalau dulu saya SMK tuh ada istilah cewek wahyah. Apa cewek wahyah? Cewek yang dari jauh wah, dari dekat ya kok gini. Itu zaman SMK ya. Sekarang mah enggak lah. Sekarang ya semua kecuali istri saya. Ya. Kenapa? Ya gitulah ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam diturunin dari surga, dikeluarkan dari surga, maaf ya. Apa yang didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, dia nggak minta balik, nggak minta balik, nggak minta dikasih karunia, enggak. Nabi Adam cuma bilang, ini doa yang nggak perlu diaminin ya. Saya lucu kadang-kadang kalau suka orang ngaminin doa ini. Rabbana zolamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri, amin. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, amin. Wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, amin. Dan nakunan minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi, amin. Aneh, nggak tahu tuh kenapa diaminin. Ya. Yang jelas Nabi Adam alaihissalam nggak minta dibalikin ke surga, nggak minta dipertemukan sama Hawa, nggak. Nabi Adam itu cuma bilang, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ya Allah, kami itu salah, saya itu salah. Tapi karena saya salah, saya minta supaya ya engkau setidaknya mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, maka aku termasuk orang-orang yang zolim. Artinya apa teman-teman? Kita kalau misalnya mengecewakan orang tua, ya, terus butuh duit sama orang tua nih. Habis mengecewakan orang tua, terus sadar butuh duit. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung minta? Mak, minta duit mak. Atau langsung bilang, mak kawin mak? Enggak kan? Langsung minta kawin. Pasti nggak dibolehin dong. Kenapa? Karena sedang cekcok. Apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita kecewa, terus kita harus minta sama dia? Dibaik-baikin dulu, ya kan? Lantai sudah bersih, dipel lagi. Baju sudah dijemur, dicuci ulang. Baju lagi digosok, disetrika, malah disemprotin molto, ya. Harusnya disemprotin itu yang semprot setrikaan apa namanya? Rapika ya. Malah semprot molto. Jadi dibaik-baikin dulu. Dengar ibunya batuk langsung dikasih minum Coca-Cola. Bro, minum bro. Terus dengar ibunya mau ke pasar langsung nyalain motor. Ayo bu. Bapaknya lagi getok-getok lagi bikin apa gitu ya. Bikin meja, bikin rak, dibantuin. Kalau kita sama orang tua merasa bersalah gimana? Terus baik-baikin.
Begitupun Nabi Adam alaihissalam, ya, udah tahu nih salah, dikeluarin dari surga. Yang diminta sama Nabi Adam bukan minta dibalikin, enggak, kewanen itu namanya. Kamu udah kurang ngajar sama Tuhan, terus minta dibalikin ke surga, kewanen. Kita juga kayak gitu, maksiat terus-terusan tapi minta sama Allah, namanya kewanen. Ya, Allah Akbar, ayo sholat yuk, baru azan. Udah selesai azan, udah selesai. Jaraknya dari azan ke qomat 10 menit. Sekarang belum lama, baru datang pas masbuk. Ya, apalagi di kita ini sering ada, bukan cuma makmum di kita mah masbuk ya, imam masbuk. Coba tahu imam masbuk? Imam masbuk itu ya makmum yang masbuk, telat masuk masjid, terus sholat, selesai sholat dia kan naik tuh masih, ya, imam selesai sholat dia masih naik, ntar ada yang nyelek. Nah itu kita mengesampingkan urusan kita kepada Allah dan mengedepankan urusan kita kepada dunia. Giliran lagi susah minta sama Allah, ya, coba lagi rugi, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, lagi rugi tuh. Coba lagi seneng, alhamdulillah, tapi lupa sama dunia, lupa sama akhirat. Jadi kewanen kita itu kadang-kadang. Nah, Quran itu ngajarin kepada kita, berapa banyak kamu bermaksiat. Adam melanggar satu perintah Allah, kita melanggar berapa perintah Allah? Jangan mendekati zina, kita akal-akalin, kan yang nggak boleh dekati, kalau zina boleh. Dia akal-akalin, ya. Babi haram, dibikin video, ayo kita bikin babi supaya halal, siram pakai air zam-zam. Kayak gitu. Lagi giliran lagi susah minta sama Allah, lah siapa lu, kata Allah, gimana? Ya, kita bilang sama Allah, ya Allah, kenapa harus saya yang mendapatkan musibah ini? Dijawab sama Allah, kenapa enggak? Gitu. Ayo gimana? Artinya Al-Quran ini selalu mengajarkan kita untuk tahu diri. Makanya kita tuh nggak bisa ambiar kalau kita sama Al-Quran. Ya. Ini sekarang belakangan ini coba, saya tuh suka diskusi sama teman-teman. Kenapa sekarang, saya bukannya ngeritik ya, enggak, saya juga suka Didi Kempot. Kenapa sekarang orang jadi suka Didi Kempot yang milenial? Kenapa kemudian jadi pada senang gitu menyanyikan lagu-lagunya? Karena kita itu dibikin supaya senang merayakan kekecewaan, ya kan? Patah hati dirayakan, kecewa dirayakan, ya, semua dirayakan. Jadi kita itu merayakan kekecewaan, sehingga yang kayak gitu-gitu jadi seneng, ya. Supaya nggak ambiar itu, ya bersama Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kita banyak sekali, ya. Makanya setiap hari kita minta petunjuk di dalam Al-Quran. Petunjuk itu semua tersedia dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kemudian, apakah kita mau mempelajarinya, mau menaatinya, mau melaksanakan isinya, mau menjauhi segala larangannya atau tidak. Karena Al-Quran sudah Allah buat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ya. Jadi kalau ditanya, kamu hafal Quran gak? Hafal. Berapa juz? Pokoknya saya hafal wahyu pertama yang turun dan wahyu terakhir yang turun, ya. Sudah cukup lah itu, ya. Wahyu terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Terus kemudian, dan kulimpahkan nikmatku kepadamu dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Nah ini teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hanya sekedar apa ya, saya juga mengingatkan diri sendiri supaya kita itu tidak terlena, tidak kemudian merasa bahwa Allah memilih kita, merasa bahwa Allah menyiksa kita, merasa bahwa Allah memberikan musibah kepada kita, tidak. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah bersyukur bahwasanya Allah telah menghidupkan kita. Kemudian syukur yang kedua adalah karena kita telah berada dalam naungan Islam. Bersyukur yang ketiga adalah karena kita punya saudara sesama muslim. Ya, ini adalah sebuah nikmat
beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau menghitung, jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan ku tambah nikmatku. Jika engkau kufur kepadaku, maka azabku akan sangat pedih. Sehingga teman-teman semua, mari sama-sama kita berdoa, apalagi lagi hujannya, supaya kita semua bisa mendapatkan rahmat dari Al-Quran, bukan mendapat kerugian, dan supaya hidup kita terjaga, tidak ambiar karena kita terus bersama dengan Al-Quran. Semoga kita istiqomah dalam mempelajari, menghafalkan, dan mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman masuk surga terus nggak ada saya, tolong cari saya. Barangkali saya ada di surga yang lebih tinggi, ya. Amin. Yang penting masuk surga, ya. Baik, begitu. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.